Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kita mendapatkan sebuah berita kalau franchise Harry Potter ini akan dibuat ulang alias di remake oleh pihak Warner Bros. Discovery dalam bentuk series yang siap tayang di HBO Max pada tahun 2026 mendatang. Waduh, apakah ini bagus atau justru malah sebaliknya nih? So Mario Booster, let's break down this video. Harry Potter yang merupakan franchise buatan J.K. Rowling ini akan mengutar lagi sebagai sebuah series yang siap tayang di HBO Max mendatang, yang dimana katanya bahwa remake dari Harry Potter ini akan mengisahkan setiap kisahnya dan dibuatkan persis dengan versi novelnya, dan akan memiliki semuanya dalam 7 season, yang dimana satu season sama dengan satu bukunya, yang dimulai dari The Sorcerer's Stone sampai kepada The Deathly Hallows, yang akan menggambarkan kisah pertempuran Hogwarts melawan antek-antek Voldemort. Well, gue sebagai fans berat dari Harry Potter ini, jujur aja ya, gue sangat kurang setuju kalau ini akan di remake oleh pihak studio, karena bagi kita 7 film itu aja itu udah mewakili kita sebagai para fans bahwa kita udah mengenal banget dengan kisah Harry Potter yang ada di film-filmnya lalu ya. Dan itu udah kita anggap sebagai project yang sangat masterpiece banget. Gua khawatirnya itu akan menjadi sebuah project yang sangat hancur, bahkan lebih jelek ketimbang versi filmnya. Maka dari itu sampai sekarang gua nggak bisa membayangkan kalau ada aktor-aktris lain yang bisa memerankan Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, dan yang lain sebagainya, karena mereka semua itu udah melekat banget di hati kita sebagai para fans ya. Well ya, tapi namanya studio dan juga franchise, kita nggak bisa apa-apa sih ya, malah justru kita yang bisa berkomentar, dan semoga aja mereka nggak sentolop ya kalau membuat project yang satu ini. It was foolish of you to come here tonight, Tom. And you shall be dead. Ditambah lagi untuk project remake Harry Potter ini, mereka udah meresmikan first look official teasernya, dan kemungkinan akan ada banyak banget hal baru yang akan dieksplor di project Harry Potter ini ya. Dan tentu aja kalau di Indonesia pastinya ini akan tayang di HBO Go mendatang. Jadi tenang aja ya, bahwa project ini masih lama dan mereka tuh akan siap tayang di tahun 2026. By the way, kalau kita lihat di 7 film terakhirnya, ada beberapa adegan yang pengen gue lihat remake-nya di versi seriesnya nanti. Yang pertama adalah pertempuran sengit antara Voldemort dan juga Harry Potter. Gue pengen itu makin brutal ya, karena yang gue protes sampai sekarang itu adalah di film terakhirnya, terutama di final battle-nya, yang dimana kematian Voldemort dibuat gitu doang anjir, gak ada esensi yang bisa dibilang gue sangat puas kayak atau bagaimana. Well, jujur hampa ketika gue melihat kalau Voldemort tuh mati dengan cara seperti itu. Bahkan itu di nerf abis-abisan oleh pihak Warner Bros. Discovery. Padahal pas gua baca novelnya, jujur di novelnya itu jauh lebih bagus ya. Dan ternyata final battle antara Voldemort dan juga Harry Potter ini ternyata bukan di depan halaman sekolah, tapi justru mereka itu bertarungnya ada di aula besar Hogwarts, yang dimana kita tahu ya kalau aula itu digunakan oleh para siswa untuk makan malam, rapat bareng, bahkan ada banyak banget acara-acara yang dibikin meriah di aula besar tersebut ya, seperti itu. Dan coba kalian bayangkan kalau aula segede itu akan dibuatkan pertarungan final antara Harry Potter dan juga Voldemort. Wah, itu pasti bakal jauh lebih epic sih ya. Tapi kalau misalkan mereka itu akan setia kepada versi novelnya, well, gue berharap itu akan bisa kejadian di series HBO Max yang nanti. Dan juga ya, hal yang paling gue berkesan di project Harry Potter itu adalah gue pengen tahu bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana kehidupan sekolahnya yang begitu memukau,
dan juga ada game Quidditch, bahkan sampai ada adegan ketika mereka tuh belajar mengenai ilmu sihir di berbagai macam kelas-kelas mereka. Itu adalah gimmick yang sangat bagus banget dan itu adalah hal yang udah gue lihat di versi filmnya. Dan satu lagi, mumpungnya kalau Harry Potter ini akan dibuat versi seriesnya, gue pengen adegan yang gak lengkap di filmnya itu akan diperlengkap lagi di versi seriesnya. Yang paling utama itu adalah flashback antara Severus Snape dengan si Lily Evans yang merupakan kekasih pertamanya sampai akhirnya si Lily ini menikah dengan James Potter yang merupakan musuh utama Snape karena dia sering merundungnya ya. Sehingga kalau itu akan dibuatkan versi flashbacknya di dalam series nanti ya, kita sebagai para fans juga lebih paham mengapa Snape ini membenci Harry Potter dari film pertamanya sampai ke film terakhirnya seperti itu. Karena di filmnya cuma sekilas kalau Snape ini dia tuh sering dibully oleh James, bahkan ada banyak banget plot hole yang membuat gue tuh agak kurang mengenal dengan si Severus Snape ini. Sebenarnya filmnya bagus, cuman karena kurang development aja ya. Jadi gue sebagai fans tuh belum mengenal lebih dalam mengenai si Severus Snape ini ya. Makanya kalau misalkan itu akan dibuatkan versi serialnya, gue pengen untuk development Snape ini akan jauh lebih kena dan juga jauh lebih dalam bagaimana hubungan dia dengan si Lily Potter ini ya. Karena kita bisa melihat di buku dan juga filmnya, Snape ini sampai dia udah menjadi guru, dia itu sudah sangat mencintai Lily, bahkan sampai dia peduli kepada si Harry. Walaupun dia udah menjadi double agent yang udah menjadi mata-mata bagi Voldemort dan juga pendukung Dumbledore ya, seperti itu. Maka dari itu Snape ini adalah karakter yang sangat gua suka banget dan gua cinta banget dengan aktornya yang udah berhasil memerankan Severus Snape yang sangat legendaris itu ya. Rest in peace ya Alan Rickman ya, anjir. After all this time, always. Dan yang paling utama di franchise ini adalah gua pengen tahu bagaimana siapakah cast-castnya yang ada di franchise Harry Potter ini, terutama dengan Harry-nya sendiri. Karena kita sebagai para fans udah cocok banget dengan si Daniel Radcliffe yang udah menjadi ikonik karena perannya sebagai Harry Potter. Makanya inilah yang membuat gua itu menjadi khawatir kalau seandainya mereka tuh cast beberapa aktor yang udah nggak jelas, bahkan aktingnya kacau. Well, jangan sampai itu kejadian ya, karena gua bisa melihat di era zaman sekarang itu ada banyak banget studio yang asal nge-cast aktor-aktor demi cuan ya. Jadi gua berharap ini akan berhasil dan semoga aja hasilnya bisa jauh lebih lengkap dan juga jauh lebih bagus ketimbang versi filmnya seperti itu ya. Kalau untuk fancast gue sih belum ada ya. Tapi kalau kalian udah punya fancast diri untuk mengenai project Harry Potter ini, silahkan kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah ya. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Tapi sekali lagi ya, dalam lubuk hati gue yang terdalam, daripada mereka bikin serial remake-nya, mending mereka bikin sequelnya ya dalam franchise Harry Potter ini. Yang paling kita tunggu itu adalah project Harry Potter and the Curse of Child, yang dimana hal ini sudah digadang-gadang oleh para fans bahwa ini adalah sequel langsung dari Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 yang dirilis tahun 2011. Dan rumor ini sudah ada sejak tahun 2013 awal, yang dimana kisahnya akan menceritakan tentang Harry Potter yang udah bekerja sebagai menteri di Kementerian Sihir. Dan juga ada sebuah kisah dari anaknya yaitu Albus Severus Potter yang dimana dia akan memulai sekolahnya di Hogwarts tahun pertamanya. Wah, kalau dibuat sequel malah jauh lebih bagus ya, karena kita akan bisa reuni dengan beberapa cast yang udah hiatus dari film Harry Potter, seperti ada Daniel Radcliffe, Rupert Grint, dan juga Emma Watson, Tom Felton, dan masih banyak lagi ya. Jadi makanya memang franchise ini adalah franchise yang udah menemani gua di masa kecil di era tahun 2000-an awal. Makanya gua masih ingat sih dengan film-film Harry Potter yang gua tonton di bioskop, apalagi dengan film terakhirnya yang dirilis pada tahun 2011 di Deathly Hallows Part 2 ya. Dan gua masih ingat bahwa gua bisa memprediksi saat itu ya bahwa film itu akan memenangkan Oscar. Tapi ternyata hasilnya justru malah bikin downgrade, dan gua sampai sekarang masih gak terima kalau Voldemort kalahnya cuma kill doang. Astaga, anjir lah ya. Tapi so far dengan project remake ini, gue berharap sih ya bahwa remake ini akan jauh lebih bagus ya, dan juga jauh lebih menghibur. Dan juga gue pengen untuk exploring dengan dunia sihirnya ini jauh lebih luas daripada versi filmnya. Dan juga tentunya CGI yang makin
makin oke. Dan tentu aja gue pengen tidak adanya SJW dan juga Black People yang dipaksakan dalam seriesnya demi woke itu ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana tanggapan kalian? Kalau kalian adalah fans berat Harry Potter, silahkan kalian tambahkan di kolom komen di bawah. Dan kalian coba sebutkan harapan apa yang ingin kalian lihat dengan series Harry Potter versi remake ini. Dan coba kalian sebutkan apa film Harry Potter yang kalian suka dan juga apa alasannya. Kalau gue sampai sekarang yang gue paling suka itu adalah film The Goblet of Fire dan juga Order of the Phoenix. Karena kedua film itu adalah film yang sangat bagus banget dan juga gue bisa kesel banget dalam segi penjahatnya ya. Terutama dengan film kelima yang ada si Dolores Umbridge dari Kementerian Sihir yang berusaha men-take over sekolah Hogwarts. Wah itu ngeselin parah sih ya. Dan juga acting aktrisnya itu pinter banget. Makanya gue sampai sekarang bisa kesel dengan perannya karena memang acting semua cast-castnya itu pinter banget ya. Makanya gue berharap dengan project serial nanti itu bisa jauh lebih bagus dan juga jauh lebih ngeselin ketimbang versi filmnya. Oke, seperti itu. I can't imagine why you would need to use spells in my classroom. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!